Ribuan tahun yang lalu di Gurun Arab, dua sosok dengan karakter yang berbeda memulai perjalanan yang sangat berbahaya antara hidup dan mati. Lingkungan dengan suhu panas 58 derajat Celcius di siang hari dan suhu dingin minus 10 derajat pada malam hari, serta adanya badai pasir. Sulit untuk menapakkan kaki di padang pasir, apalagi berjalan melewatinya. Namun bukan itu bahaya yang sebenarnya. Bahaya sebenarnya adalah para bandit yang menghalangi jalan, merampok dan mencuri. Kedua musafir itu ingin mencapai tujuan mereka secepatnya setelah perjalanan panjang. Pertama adalah musafir yang sombong, musafir yang egois, melakukan perjalanannya. Orang-orang berpesan kepadanya, "Sebutlah nama seorang pemimpin ketika kamu bertemu para bandit. Sebut nama pemimpin itu dan katakan, 'Aku di bawah perlindungannya.'" Namun dia sombong dan tidak mau menggunakan nama pemimpinnya dan memulai perjalanannya. Karena dia tahu ada banyak bandit di seluruh penjuru gurun, dia tidak bisa bepergian dengan hati atau jiwa yang tenang. Para bandit menghalangi jalannya. Karena dia tidak mau menyebutkan nama pemimpinnya, dia menjadi korban para bandit. Karena kerendahan hatinya, musafir kedua berkata, "Aku akan menyebutkan nama pemimpinku." Para bandit itu juga menghalangi jalannya. Dan ketika itu dia berkata, "Aku melakukan perjalanan di bawah perlindungan pemimpinku." Saat para bandit mendengar nama itu, mereka menunjukkan rasa hormat mereka. Mereka bahkan membantunya dan menunjukkan jalannya, tanpa menghalanginya atau mencuri darinya. Jadi apa hubungan kata bismillah dengan cerita ini? Kamu adalah musafir yang melakukan perjalanan di gurun itu. Entah sebagai musafir yang rendah hati ataupun musafir yang sombong. Lalu apakah gurun itu? Gurun itu adalah dunia tempat kita hidup. Pada kenyataannya, menyebutkan nama pemimpin kita adalah berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertindak atas namanya. Kita memiliki dua bandit. Pertama adalah kelemahan kita, yang kedua adalah kemiskinan kita. Kita sangatlah lemah. Bahkan kita bisa dikalahkan oleh mikroba. Jadi apa yang kita butuhkan? Kita butuh ribuan hal hanya untuk hidup selama 1 detik. Dan di setiap detik ribuan kebutuhan kita dapat terpenuhi. Jadi tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kita, orang-orang yang memiliki begitu banyak kebutuhan yang sangat lemah, tidak menyebutkan nama pemimpin kita dengan segala ketidakmampuan kita? Hidup kita dalam ketakutan dan kecemasan. Tetapi jika kita menyebutkan nama pemimpin kita, mengetahui bahwa bahkan tidak ada daun yang jatuh tanpa izinnya, kita akan merasa aman dari semua yang kita takuti, karena mereka semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bayangkan diri kita berada di sebuah kafe. Ada 500 orang di dalamnya. Orang-orang berbicara satu sama lain dan sangat bising. Kemudian seseorang dengan lencana polisi masuk dan berteriak keras, membuat semua orang berdiri. "Kalian semua antre dan berbaris di sini satu persatu," teriaknya. Karena dia menunjukkan lencananya, orang-orang mengikuti perintahnya. Sekarang pikirkan keajaiban penciptaan di dunia ini. Dari berbagai jenis bunga hingga jenis buah-buahan yang berbeda-beda. Pikirkan jeruk, beri, melon, atau buah persik. Pikirkan rusa, harimau, buaya, atau pikirkan serangga di dunia ini yang terbang dengan aerodinamika yang luar biasa, atau seluruh ciptaan yang luar biasa. Ketika kita melihat semua keajaiban ini, kita tahu bahwa mereka tidak bertindak atas nama mereka sendiri. Sama seperti polisi tadi, yang kewenangannya berasal dari badan kepolisian. Dia pergi ke kafe, memerintah orang-orang dan menyuruh mereka berbaris. Makhluk ciptaan itu juga mampu melakukan hal-hal menakjubkan. Dengan mengucapkan bismillah, mereka bertindak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di bawah perlindungannya. Dan karena itu, mereka adalah perwujudan dari kekuatannya yang tak terbatas. Bayangkan, seekor lebah berumur sehari pergi menuju bunga yang sangat jauh dan dapat kembali pulang tanpa tersesat. Artinya, sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Ada arsitektur yang megah, matematika yang luar biasa dalam sarang lebah yang berbentuk segi 6. Madu adalah sebuah keajaiban atau aerodinamika luar biasa dari sistem penerbangan burung-burung. Tahukah kamu, sains dan teknologi dikembangkan karena kita terinspirasi oleh alam. Semua keajaiban ini tidak dapat berbuat apa-apa
jika mereka bertindak atas nama mereka sendiri. Namun karena mereka bertindak dengan mengucap bismillah, hal-hal menakjubkan terjadi. Dengan cara yang sama, semua makhluk bertindak dengan bismillah. Dari benih dan biji-bijian yang sangat kecil, mereka memikul pohon-pohon besar di atas kepala mereka. Mereka mengangkat beban sebesar gunung. Itu berarti semua pohon mengucapkan bismillah. Penuhkan tangan mereka dengan rahmat yang melimpah, dan berikanlah kepada kami. Seluruh taman mengucapkan bismillah dan menjadi kuali dari dapur sang ilahi yang memasak berbagai jenis makanan. Semua hewan yang diberkahi seperti sapi, unta, domba, dan kambing mengucapkan bismillah dan menghasilkan air susu dari kelimpahan rahmatnya. Janganlah hanya membicarakan susu saja, kawan. Bayangkan apa yang bisa dihasilkan dari susu. Pikirkan ribuan jenis keju yang memiliki rasa yang berbeda-beda. Pikirkan hal lain yang bisa dihasilkan, dari mentega hingga makanan penutup dari susu. Menawarkan kita makanan yang paling lezat dan sempurna, bagaikan air kehidupan atas nama Sang Maha Pemberi. Akar halus yang lembut seperti sutra dari setiap tanaman, pohon, dan rumput mengucapkan bismillah, dapat menembus dan melewati batu keras serta tanah. Bagaimana cara mereka melakukannya? Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama yang Maha Penyayang. Segala sesuatu menjadi tunduk kepadanya. Ketika melakukan sesuatu dengan bismillah, semua menjadi pelayannya. Sekarang mari kita membahas tentang keajaiban penciptaan lagi. Pikirkan tentang buah persik. Buah ini memiliki aspek luar biasa yang menarik bagi selera kita, seperti rasa dan baunya. Kamu sudah tahu manfaatnya bagi tubuh kita. Apakah kamu menyadari fakta bahwa dunia ini diciptakan tidak hanya sesuai untuk hidup kita saja, tetapi juga diciptakan sangat nyaman, termasuk makanan yang baru saja kita bahas, serta rasa takjub yang muncul ketika melihat pemandangan atau air terjun, semua perasaanmu, atau aroma kopi Kolombia dan rasanya yang muncul di mulutmu. Ketika kamu memikirkan semua ini, kamu berkata, dunia bukan hanya tempat yang layak huni, dunia juga merupakan tempat yang sangat nyaman. Sekarang Bediüzzaman akan mengaitkan masalah ini ke arah yang sangat menarik. Dikarenakan semua makhluk mengucapkan bismillah dan membawa rahmat Allah atas nama Allah, lalu memberikannya kepada kita. Kita juga harus mengucapkan bismillah. Kita harus memberi dengan bismillah dan menerima dengan bismillah. Ya, kata-kata ini adalah khasanah yang sangat diberkati, sehingga ketidakberdayaan dan kemiskinanmu yang tiada akhir akan menjadi kekuatan dan rahmat yang tidak ada habisnya. Ketidakberdayaan dan kemiskinanmu menjadikanmu pendoa yang paling dapat diterima di istana yang maha kuasa dan maha pengasih. Semakin seseorang menyadari ketidakberdayaannya, semakin dia mengerti arti bismillah. Dia mengerti sepenuhnya bahwa ya Allah, aku lemah. Karena aku lemah, aku membutuhkan kekuatanmu. Ya Allah, aku miskin. Aku tidak mampu. Aku membutuhkan Engkau sebagai sumber kekayaanku. Aku membutuhkan kekuatan yang menyingkirkan kelemahanku dan kekayaan yang menyingkirkan kemiskinanku. Manusia yang menyadari kelemahan dan kemiskinannya membutuhkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus mengucapkan bismillah berkali-kali sepanjang hari? Ada jawaban yang sangat bagus untuk ini, kawan. Ada begitu banyak alasan mengapa kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehidupan sosial kita, sekolah, bisnis, atau lainnya. Ketika seseorang terbiasa mengucap bismillah sebelum memulai semuanya, dia ingat sang pemberi yang sebenarnya. Jadi pada akhir pembahasan bismillah, Bediüzzaman mengatakan, mengucapkan bismillah di awal adalah zikir, dan alhamdulillah di akhir adalah rasa syukur. Mencermati serta memikirkan rahmat Allah yang merupakan keajaiban berharga, serta mukjizat dari Yang Maha Esa dan Maha Kekal, pemberian dari Allah adalah renungan. Mungkin kita telah menyadari bahwa sampai sekarang, kita telah menikmati keberkahan ini berkali-kali tanpa membayar hutang apapun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat niatnya. Kawan, kita telah mempelajari maknanya. Maka mari kita membayar hutang kita. Jika kita tidak membayarnya sekarang, kita mungkin menghadapi hutang yang sangat besar di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita.